Dialog. Dialog. Iya, dialog. Dialog. Dialog dong. Ayo guys, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga aktifkan loncengnya. Ayo dukung terus channel Dialog Dog agar selalu bisa memberikan edukasi bagi kalian semua. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dialog Dog. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kalian semua untuk melihat organ-organ apa saja sih yang ada di dalam rongga dada kita. Dimulai dari bagian tubuh daerah dada kita ya. Nah, ini adalah bagian tubuh kita di mana kulit kita sudah dikelupas, sudah dihilangkan beserta jaringan lemak, jaringan kutisnya, dan jaringan di bawah kulit sudah kita hilangkan ya, menyisakan otot-otot, jaringan tulang, dan menyisakan kurang lebih gambarannya seperti ini ya. Nah, dimulai dari bagian dada ini, yang berwarna hijau ini adalah pembuluh darah limfatik, yang berwarna biru ini adalah pembuluh darah vena. Lalu bisa kita lihat juga yang berwarna merah ini adalah pembuluh darah arteri, dan yang berwarna kuning ini adalah sistem saraf kita ya, jaringan saraf kita ya. Oke, dimulai dari bagian dada kita. Dada kita ini seperti ini ya, binaragawan ya. Bentuknya bagus banget. Ini biasanya pada orang binaragawan terlihat jelas, yaitu otot pectoralis major. Kita hilangkan saja otot-ototnya. Oke, jebret. Nah, ternyata sudah langsung kelihatan tulangnya ya. Tulangnya sudah kelihatan semua. Nah, ini yang atas ini adalah tulang manubrium sternum, dan yang tengah ini adalah tulang corpus sternum. Lalu ini ada linea alba, kita hilangkan saja. Nah, yang kecil ini pada bagian ujung dari corpus sternum ini ada processus siphoideus ya. Nih, yang kecil ini ya. Nah, kita hilangkan saja coba otot-ototnya. Oke. Nah, kita hilangkan ototnya lagi. Karena kita berfokus pada daerah dada, maka otot-otot pada daerah perut kita tidak membahasnya ya, karena itu sudah ada di video saya yang sebelumnya. Kita lihat, kita hilangkan. Oke. Nah, ternyata yang membatasi organ pada daerah dada dan perut itu ternyata ada otot diafragma ini. Nah, ini adalah otot diafragma. Otot diafragma inilah yang menyebabkan paru-paru dapat naik dan turun, sehingga dapat mengembang dan mengempis dari paru-paru, berfungsi untuk membantu pernafasan juga ya. Oke, nah ini ada otot yang lumayan besar juga yang menempel di tulang rusuk ketiga, tulang rusuk keempat, dan tulang rusuk yang kelima. Nah, kita lihat coba ototnya ini nempel kemana ya. Kita hilangkan dari otot deltoid, kita hilangkan dari otot platisma. Nah, ternyata otot pectoralis major ini menempel pada tulang scapula ya. Nih, nempel pada tulang scapula. Nah, untuk di sini ada tulang clavicula ya. Coba kalian raba deh pada bagian dekat leher Anda. Kalau ada yang menonjol seperti ini sampai ke bagian tangan Anda, ini berarti yang tulang clavicula ya. Kita hilangkan saja otot yang sebelahnya. Nah, ini tulang clavicula. Karena untuk memperjelasnya, kita coba hilangkan dari pembuluh darah limfatiknya. Oke, kita hilangkan otot pectoralis minornya yang kanan dan yang kiri. Nah, teman-teman, kita lihat bahwa di sini ada tulang yang keras dan ada tulang yang rawan. Tulang rawan inilah yang disebut dengan cartilago costalis ya. Nah, ini adalah tulang rawan. Kalau yang ini adalah tulang kerasnya ya. Nah, gimana antar tulang rusuk ini terdapat otot-otot. Nih, ada otot interkostal yang luar atau externus. Otot-otot inilah yang membantu menggerakkan paru-paru kita, menggerakkan dada kita saat bernafas. Jadi saat kita
menghirup udara. Saat kita menghembuskan udara, otot-otot inilah yang membantu pernafasan kita ya. Kita hilangkan. Oke, kita coba hilangkan. Nah, ternyata di dalamnya ada otot-otot lagi, yaitu otot intercostal internus ya. Oke, kita hilangkan. Kita hilangkan juga. Nah, ternyata masih ada lagi otot-otot di dalam, yaitu intercostal innermost ya, atau otot intercostalis yang intimi. Ini yang membantu pernafasan kita juga ya. Kita hilangkan. Nah, ternyata sudah kelihatan nih paru-parunya. Tapi ini sebenarnya bukan paru-paru loh. Ini masih lapisan dari paru-parunya, yaitu pada lapisan parietal paru-paru ya. Oke, kita lihat pada bagian belakang. Ototnya banyak juga ya. Ini ada otot yang sangat besar, yaitu otot trapezius, kita hilangkan. Ini ada otot latissimus dorsi, kita hilangkan juga. Banyak ya otot-otot yang melindungi pada bagian punggung kita ya. Nih, kita hilangkan, banyak ya. Kemudian ini tulang belakang kita ya. Kemudian ini di bagian samping, ini ada otot serratus anterior, kita hilangkan. Ini juga otot serratus anterior yang kiri, kita hilangkan ya. Nah, paru-paru kita, ini organ pada dada kita, dan yang ini adalah pada perut kita ya. Kita bahas yang dada aja, perutnya kita hilangkan. Oke, kita hilangkan. Kita hilangkan ya. Nah, ini tadi otot diafragma yang membatasi organ-organ pada bagian dada dan bagian perut ya. Untuk memperjelas, kita hilangkan otot-ototnya sehingga menyisakan tulang. Nah, ternyata tulang-tulang ini sangat banyak ya, baik di depan maupun di belakang dari paru-paru kita. Untuk mempermudahnya lagi, kita coba hilangkan sarafnya, kita coba hilangkan pembuluh darah arteri dan pembuluh darah venanya. Nah, kita lihat di sini pada bagian atas ada tulang clavikula, pada bagian sini ada tulang manubrium sternum, ada corpus sternum, ada tulang processus sipoideus ya. Kita lihat tulang yang rusuk pertama itu melekat dengan tulang kartilago pertama, dan nanti akan melekat dengan ligamen, lalu baru melekat dengan tulang manubrium ya. Kita lihat, nah tulang rusuk pertama ini melekat dengan vertebra torakal yang pertama, kemudian ini tulang rusuk yang kedua melekat pada vertebra torakal yang kedua ya, begitu juga seterusnya. Nah, kita lihat ada berapakah tulang rusuk kita. Coba kita hitung, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Jadi tulang rusuk kita berjumlah 12. Nah, untuk tulang rusuk yang ke-11 dan yang ke-12 ini seperti melayang ya, tanpa ada persambungan tulang rawannya ya. Tanpa persambungan tulang rawan seperti ini ya. Nah, fungsinya untuk melindungi organ-organ yang berada di sini, seperti ginjal, hati, dan sebagainya ya. Oke, kita buka tulangnya, kemudian kita hilangkan jaringannya. Oke, sudah mulai terlihat jantung kita ya. Ini coba kita buka dulu. Nah, ini ada lapisan yang kedua, yaitu lapisan pleura visceral. Kalau yang tadi adalah lapisan pleura parietal, kemudian setelah kita buka lagi ternyata ada lagi nih lapisan di luar paru-paru kita, yaitu lapisan pleura visceral. Kemudian kita hilangkan. Nah, ini dia baru paru-paru kita ya. Oke, kita hilangkan. Nih, coba kita hilangkan tulangnya. Nah, untuk memudahkannya, ini adalah bagian paru-paru kita. Jadi paru-paru yang kiri ini terdapat dua bagian, yaitu paru-paru bagian yang kiri atas dan paru-paru bagian yang kiri bawah ya. Nih, terlihat ada garisnya ya. Jadi yang paru-paru sebelah kiri itu ada dua bagian, tetapi
Kalau paru-paru yang sebelah kanan itu ada 3 bagian, yaitu ada paru-paru bagian kanan atas, kemudian paru-paru bagian kanan tengah ya, kemudian ada paru-paru bagian kanan bawah. Jadi berbeda sekali antara paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Kalau paru-paru yang kiri ada 2 bagian, paru-paru kanan ada 3 bagian ya. Kita hilangkan. Nah, ternyata di sini sudah kelihatan bronkus ya. Ada trakea, kemudian nanti trakea akan bercabang menjadi bronkus ya. Bronkus ini bercabang menjadi bronkus, kemudian bercabang lagi menjadi bronkiolus dan sebagainya gitu ya. Nah, fungsinya di sini ketika kita bernafas, maka udara akan masuk ke dalam trakea dan akan disalurkan menuju ke paru-paru melalui saluran ini ya. Nah, ini bagian jantung kita udah terlihat. Ini terlihat di dalam paru-paru kita ada saluran pernafasan, ada saluran pembuluh darah ya. Kita hilangkan coba paru-paru. Nah, ternyata kalau dilihat dari samping, jantung kita memang terlindungi oleh tulang-tulang ini ya, tulang dari corpus sternum dan tulang manubrium sterni ya, terlindungi oleh ini. Bagian dada bagian samping kita. Kemudian ini adalah tulang belakang kita ya, seperti itu. Kita hilangkan skeletonnya, otot-ototnya kita hilangkan. Oke, pecahkan paru-paru dan jantung ya. Ya, seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.